Memang saya juga heran sebenarnya, karena saya dulu ngontrak ya, namanya kita merantau ya. Sebelahnya itu orang Batak Kristen semua, Kristen semua. Satu-satunya almarhum tuh yang Islam. Kenapa lah saya berjodoh dengan dia? Sebenarnya saya tuh bingung. Itu apa kamu mempertahankan Islam? Suami kamu sudah meninggal. Kembali kamu ke Kristen. Saya tetap ngotot, saya tidak mau. Tanya dulu abang itu, saya bilang, bapaknya si PC ini, saya bilang, kalau dia tetap mempertahankan agama Kristen, selagi saya kan dari Islam semua, satu rumah semua, ambil aja lah anaknya, kasih ke siapa semua. Kalau dia mau anaknya masuk Islam, saya urus. PC sama bapak itu kan beda keyakinan ya, beda agama. Tapi pesan dari ibu PC, enggak boleh sia-siakan orang tua ya. Bagaimanapun, apapun agama PC harus hormat, harus sayang kepada bapak ya, harus doakan bapak biar bapak sehat ya sayang ya. Bismillah, kita ke rumah salah satu mu'alaf yang ngontrak di Jalan Adil Sucipto, dan beliau mempunyai anak mu'alaf yang juga yatim piatu. Kita coba ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mak Layum. Ya, Kami masuk ya. silakan masuk. Assalamualaikum sahabat Laskar Tujuh Langit. Sekarang saya silaturahmi ke rumah salah satu mu'alaf yang biasa dipanggil Mak Layum. Dan alhamdulillah Mak Layum ini seorang mu'alaf. Mak Layum ini kegiatannya sehari-hari kerja dari rumah ke rumah, ART lah istilahnya gitu. Mak Layum juga mempunyai seorang anak piatu yang masih memiliki bapak, tetapi bapaknya udah sakit-sakitan, berada di kampung, dan anak ini diserahkan ke Mak Layum dan diperbolehkan untuk dimu'alafkan, untuk memeluk Islam. Dan alhamdulillah juga suami daripada Mak Layum ini juga seorang mu'alaf. Mak Layum, nama aslinya itu siapa? Kalau Islam atau masih Kristen? Kalau waktu Kristen? Kristennya samanya Layum nih kan namanya Selayum. Oh gitu. Karena dipanggil singkat Layum, namanya Selayum. Jadi panggilannya yang lebih akrab tuh Layum. Terus semenjak saya masuk Islam gitu lah ya, kenal dengan almarhum saya dulu, orang Medan, Batak Islam. 1995, Maksudnya, 94 lah saya kenal dengan dia. Almarhum itu suami yang dulu? Yang pertama. Oh, Masya Allah. Dia lah yang masuk saya Islam. Terus saya punya anak dua, anak yang satu meninggal umur 2 tahun 9 bulan, terus yang nomor 2 ada dengan saya sekarang. Terus dia meninggal pun kemarin dibawa ke Medan. Si suami almarhum, suami yang pertama. Karena nikah dengan dia lah kita masuk Islam. Mak Layum asalnya dari mana? Saya dari daerah Ngabang. Udah Ngabang. Dari Ngabang. Saya pun sebenarnya udah terbiasa gitu lah ya, kerja dengan orang, maupun SMP sampai tamat SMA tuh tinggal dengan orang Cina sampai tamat di Ngabang tuh, dari Sosok ke Ngabang tuh. Soalnya saya juga kehilangan orang tua tuh, saya umur masih 4 tahun lebih. Seperti ini dulu lah saya ambil. Ini kan umur 4 tahun lebih kemarin. Jadi sekarang sudah kelas 5, sampai kelas 5 sudah saya itu bimbing dia. Sebelum Mak Layum menikah, dari awalnya tuh udah ada memang kepengen untuk memeluk Islam atau memang setelah menikah? Sebenarnya saya dulu ya, dalam agama saya kan Protestan asalnya. Saya juga tidak mengira kalau saya dapat jodoh yang Islam tuh, tidak mengira sama sekali. Padahal saya agama Protestan juga paling fanatik dulu saya ya. Kalau saya pulang ke Ngabang tuh orang tidak percaya kok saya Islam gitu. Mungkin jodoh kali saya bilang. Saya ketemu dengan almarhum juga 1 hari aja. 1 hari masuk kerja di PT Bumi Raya. Hari ini juga saya kenal dengan dia. Bisa gitu, ndak saling gitu, ndak bisa. Istilahnya ndak ada yang dia mau dapat cewek lain, saya juga pun ndak ada. Memang saya juga heran sebenarnya, karena saya dulu ngontrak ya, namanya kita merantau ya. Sebelahnya itu orang Batak Kristen semua, Kristen semua. Satu-satunya almarhum tuh yang Islam. Kenapa lah saya berjodoh dengan dia? Sebenarnya saya tuh bingung. Jadi ndak sih main paksaan, ndak ya, memang udah cinta sama cinta lah udah. Mau sama mau gitu.
Sebenarnya keluarga saya tuh enggak setuju, Bang. Enggak setuju, enggak setuju. Tapi karena saya yang saya memang udah minat ngikuti dia tuh betul-betul Islam. Jadi mereka pun enggak bisa gitu ngatasi saya lagi. Kalau cobaan saya tuh banyak cobaan saya. Jadi dari jarak Kak Layum nih kenal sama almarhum berapa lama baru menikah? Setahun setahun. aja pacarnya dia. Mak Layum berapa saudara? Saya 4. Ada yang selain Mak Layum ada yang mualaf? Enggak ada, saya yang sendiri. Kalau abang saya yang di Ngabang nih, dulu dia juga sebenarnya enggak setuju saya tuh masuk Islam, tapi akhirnya dia punya anak 2 masuk Islam juga. Yang cewek-cewek Islam. Yang satu suaminya Jawa, satu Melayu Ngabang. Jadi sekarang dia enggak bisa protesin saya lagi. Dulu enggak setuju, Pak, saya masuk Islam enggak setuju dia. Tapi alhamdulillah lah saya bisa mengatasi mereka tuh semua. Masya Allah. Penuh cobaan saya di luar biasa. Pertama dulu saya kan habis almarhum meninggal di Medan, saya kan pulang ke sini. Terus anak saya yang dengan almarhum itu kan masih kecil, umur 5 tahun lebih. Dia meninggal, saya pulang ke kampung. Nyampe di kampung nih, adalah namanya orang Dayak, Bujang Lapuk kan. Abang, saya mau jodoh saya sama dia. Oh, kalau gini enggak benar nih, saya bilang. Biarpun saya enggak ada suami, kan mereka bilang, tuh apa kamu mempertahankan Islam? Suami kamu sudah meninggal. Kembali kamu ke Kristen. Saya tetap ngotot, saya enggak mau. Besoknya saya berangkat ke Pontianak, bawa anak saya itu yang sekarang sudah bujang itu. Saya bawa. Jadi saya lepas lah, enggak jadi dengan orang itu, saya enggak mau. Orang Bujang Lapuk, orang kita nih, orang Dayak nih. Saya memang enggak mau, enggak ada minat sekali memang saya mau kembali itu, Pak, enggak ada. Mungkin alhamdulillah lah pikiran saya nih. Apapun cobaan dia. Terus gitu, saya di Pontianak nih, ada lagi cobaan saya tuh, Pak. Soalnya gini, satu kerja ceritanya. Dia sih gadis 2 lah, udah orang Dayak dua-duanya. Dulu masih tetangga waktu saya kerja Gadis apa bujang? Bujang tua maksudnya? Iya, bujang tua. Mau dijodoh sama saya enggak mau lah. Saya memang udahlah Kristen gitu, Bang. Sekali kesini lagi, saya masih belum kenal dengan bapak ini. Belum kenal. Datang lagi berdua, teman kerja ini. Datanglah ke rumah. Saya bilang, ada apa Kak datang ke rumah Pak? Kak, saya bilang, enggak, mau ketemu kamu. Saya digodain lagi, luar biasa godaan saya. Apalah kata dia. Saya kira dia tuh mau main-main nih. Maklum lah, lama enggak ketemu kan. Saya kan, waktu itu kan saya duluan itu berhenti. Soalnya ngikut almarhum tuh sudah jualan di Jakarta. Coba kamu duduk dulu katanya. Anak itu masih kecil nonton. Coba dimatikan TV. Ada apa Kak, kok dimatikan TV? Anak saya mau nonton, saya bilang. Lalu dia nanya, Dek katanya, kamu nih kan suami kamu sudah meninggal katanya. Bagusin kamu kembali aja ke Kristen, kamu lahir dari Kristen. Oh gini aja Kak, minta maaf Kak ya, saya bilang. Saya ini walaupun suami saya sudah meninggal, saya tidak ada ingin mau kembali lagi. Mati hidup pun saya secara Islam, saya bilang. Bukan saya melanggar dari kalian. Keluarga saya pun sekarang saya atasi, akhirnya mereka mengerti, saya bilang dengan keadaan saya. Mau dibawanya saya bawa Alkitab dia itu. Bawa Alkitab. Saya bilang, saya enggak bisa Kak. Terus terang minta maaf aja. Kalau kalian datang untuk merayu saya kembali Kristen, saya enggak bisa. Saya punya anak, itu anak saya yang pertama, suami saya juga Islam. Saya bilang, seandainya saya pun ada jodoh, saya tetap nyari yang Islam, saya bilang. Pokoknya dia tuh marah-marah lah sama saya. Itu apa kamu mempertahankan Islam lagi katanya. Posisi kamu kan suami kamu udah meninggal, ya kembalilah ke Kristen katanya. Aduh, tak bisa Kak, saya bilang terus terang. Saudara saya aja akhirnya udah mengerti dengan saya. Dulu pun mereka tidak setuju saya masuk Islam. Tapi alhamdulillah saya bilang. Mereka mengerti saya punya anak dengan almarhum. Saya bilang. Saya dimanapun mau mati hidup. Saya mau dikubur secara Islam. Saya bilang. Ini kan Kak Layum ini kan udah kuat nih. Ke Islam gitu ya. Jadi alasan Kak Layum untuk berpegang teguh kepada Islam tuh apa aja? Saya kan lagian gimana ya. Kayaknya saya tuh memang udah udah ikuti perjanjian dari almarhum. Itulah ibaratkan anak saya juga memperjuang saya dengan almarhum, jangan sampai pindah agama lagi Mak. Ya enggak, Mama enggak ada pikir pindah agama, saya bilang. Begitulah saya kemarin perjuangkan anak abang saya ini. Saya bilang, Bapak Idul kan pernah enggak setuju dengan saya tuh, saya masuk Islam, mau di plasahnya saya tuh. Bapaknya nih. Bapak si Iya, Bapak Dedek nih.
saya kompromi dengan itu kakak saya kan kata dia kan. Ini katanya, memang saya juga nggak ngerti sebenarnya dengan anak ini. Dia dengan keluarga saya Kristen. Nggak mau juga bapak ini, nggak setuju. Jadi saya beromong dengan tukar pendapat dengan kakak saya yang di Sosok tuh. Gimana ini kak, saya bilang. Tak mungkin lah saya di satu rumah 2 agama, saya bilang. Nanti si anak aku yang satu yang Ayu ini kan mau pengaruh. Mau dibawa ke gereja. Mau pengaruh tuh Asmi juga, Bu Anu, Yana. Mau dia. Jadi saya bilang gini aja lah. Kan sempat ke gereja kemarin anak aku si Ayu tuh ngantar ke gereja. Berpikir terus saya nih. Saya bilang kakak saya, oh kak saya bilang, kasih dulu, tanya dulu abang tuh saya bilang, bapaknya si PC ini saya bilang, kalau dia tetap pertahankan agama Kristen, selagi saya kan dari Islam semua satu rumah saya bilang, ambil aja lah anaknya, kasih ke siapa saya bilang. Nggak mungkin saya tuh satu Kristen yang lagi kita Islam aku bilang dia. Nggak ada yang mau aku bilang nggak bisa nak ngantar ke gereja lagi saya bilang. Apa kata orang juga kita jaga aku bilang. Kalau dia mau anaknya masuk Islam, saya urus. Kan saya sampai sunat dia tuh. Ada. Lalu ngomonglah bapaknya nyerah gitu karena dia sakit gitu Pak, dia sakit tak mampu gitu. Jadi sekarang ada di kampung. Ada sendirian di rumah tuh, sering sakit tuh, sering diimpus, sering di apa asma, tipes penyakit bapaknya nih. Jadi ditanya lah, gimana katanya si Layum tuh nanya, kalau kau mempertahankan anak kau Kristen, dia bilang, bagus kau kasih ke siapa kayak katanya. Pas kebetulan kakak saya juga nggak mau urus anak ini karena sibuk ke ladang. Kan kasihan dia kan, diseret ke ladang kan jauh, turun gunung naik gunung. Jadi dia bantu ngomong, kakak saya yang tertua. Itu bagus kakak saya tuh ngerti semuanya. Kita tuh Islam pun ngerti lalu gitu. Akhirnya dia tuh mungkin berpikir mau kemana anaknya. Udah dia berpikir, udahlah terserah usunya lah ngurusnya kata dia nih. Kalau dia terserah, jadi muda nih saya urus, saya sunat, saya masuk dia nyuruh dia ngaji, saya bilang. Tidak usah diganggu gugat lagi dia, saya bilang kalau silaturahmi boleh lah. Walaupun dia silaturahmi kok kalian suruh balik kampung oke, tapi jangan sampai dia di istilahnya mau digoda-godai lagi lah, saya bilang gitu. Jadi pasrah lah bapaknya nih. Sakit-sakit bapaknya itu. Udahlah saya bilang. Di sini Kak Layung rumah sendiri atau ngontrak? Ngontrak. Ngontrak. Ini dimasuk alhamdulillah. Kemarin kita ngontrak sana, beratkan gimana ya? Mahal kan, udahlah mahal, orang nyuruh kita pindah-pindah. Ya gimana lah kita nih ngaku lah karena keadaan kita begini kan. Mungkin orang tuh takut ngeliat kayak bapak kan enggak kerja lagi dan enggak kerja lagi bapaknya tuh karena umur. Enggak ada kerja lagi udah bertahun-tahun. Jadi yang kerja di rumah ini ngandalkan anak saya yang cowok tuh. Nah, jadi di sini Pak Dusun yang ngambil Pak Nasution, suruh kita pindah sini. Akhirnya di sini sambil menunggu, maksudnya sambil merawat, maksudnya kita di sini daripada bayar, kosong gitu ya. Daripada kosong. Ini kan dijebol-jebol kemarin sampai ke sana dijebolkan. Dikasih lah suruh 350 dolar. Alhamdulillah sana kemarin 700. Orangnya pun aku bilang ya Allah, aku bilang makasih ya Allah. Saya tiap kali bayar suruh cari kontrakan, tiap kali bayar suruh cek kontrakan. Apa sih maksud orang ini? Setiap kali bayar tapi juga diusir gitu maksudnya? Iya, cari tidak langsung, disuruh cari cadangan. Alasannya gini, cucu dengan menantu mau kembali di situ, tapi di antara suaminya kerja di luar negeri. Jadi kata dia itu pun kalau jadi, tapi kita disuruh-suruh. Saya curhat lah sama istri Pak Dusun nih, Ibu Ida nih. Oh kalau gitu katanya nanti saya tanya abangmu, kata dia. Di sana ada kontrakan yang kosong katanya. Sambil merawat lah katanya. Cuma dikasih suruh bayar, itulah dia suruh bayar 350 aja. Listrik, leding, semua kita yang menolong lah dia sekalian. Menolong lah gitu istilahnya menolong. Itulah makanya kita kemarin ya apa kata orang udahlah mungkin sadar lah gitu ya karena bapak pun tak kerja mungkin orang takut saya tak mampu bayar udahlah Allah lah yang maha tahu semuanya saya apapun segalanya sasar kepada yang di atas lah gitu dan cuma yakin hanya satu aja yang bisa menolong saya hanya inilah Allah aja dan alhamdulillah Kak Layung tetap istiqomah sholat ya saya sholat saya subuh apa tuh selain itu apa kegiatan Kak Layung sehari-hari itu?
Saya tuh inilah cuman kerja rumah tangga aja. Mm-mm. Kadang ada yang suruh bantu nyetrika, saya kalau ada waktu saya tuh nyambung langsung. Mm-mm. Kadang nyetrika di Gatot di situ di daerah-daerah sini Mm-mm. juga Ya, lah. ya dekat-dekat lah gitu ya. Nah, Itu pakai motor, pakai sepeda atau jalan kaki? jalan kaki. Oh, memang. Enggak pandai, Oh, ada sepeda tak pandai apalagi motor. jadi sejauh-jauh gitu tuh jalan kaki. Iya, jalan kaki. Sehat ya. Itulah, alhamdulillah lah. Itulah, Mm-mm. kadang-kadang karena ada kawan yang baik, yang penting kamu sehat, kamu bisa kerja. Dia Mm-mm. bilang amin ya Allah. Saya bilang, Jadi kira-kira berapalah dibayar mereka tuh yang dibantu tuh? ini tergantung banyaknya, sedikitnya pakaian, jadi kita tidak bisa menentukan. Iya, tergantung rezeki Allah lah ya. Tergantung rezeki dari Allah aja lah. Ada yang anaknya pesantren tuh, saya juga yang nyuci, nyampe nyetrika, tergantung juga. Cukup enggak tuh rasanya untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang dicukup sih masih jauh kurang karena saya nanggung anak-anak saya sekolah. Cuman berserah kepada Allah lah. Iya, Allah Maha Kaya, pasti Allah cukupkan ya enggak ya. Itulah saya memang bersyukur satu-satunya jalan kepada Allah ya, saya serah gimana. Mau orang ngomong apa terserah lah. Penting saya kerja Kak Layum tuh istiqomah, belajar istiqomah biar kita sama-sama banyak saudara gitu kan. Iya. Kak Layum tak usah memutuskan silaturahmi, misalnya ketemu dengan saya, ketemu dengan Bu Emi, atau ketemu dengan para saudara mualaf yang lain gitu ya. Dan jangan segan-segan kalau Kak Layum ada masalah atau ada kesusahan gitu ya, cerita atau curhat atau WA lah, misalnya Ceceyana gini, misalnya gitu ya. Insya Allah mungkin kan, insya Allah saya coba bantu dengan cara pola ya, dengan cara saya sendiri gitu ya, dengan cara saya minta bantu ke Laskar Tujuh Langit, pada para sahabat-sahabat Laskar Tujuh Langit gitu kan. Yang penting kalau Ayum istiqomah, sehat-sehat, jangan jangan berputus asa. Nah, nih selama-lama ini nih kan kalau Ayum ini kan dari awal sampai keadaan seperti ini banyak masalah, banyak ujian gitu ya. Rasa-rasa hati itu ngedon enggak? Ngedon atau rasanya ya Allah kok aku seperti ini? Kok aku begini gitu, kira-kira ada enggak? Ada. Kadang saya malah berpikir gini, tapi saya alhamdulillah kok setiap kali saya sholat saya tuh minta kesabaran, minta ketabahan untuk keluarga saya semua, untuk menghadapi cobaan yang diberikan Allah nih. Tuh kadang-kadang saya tuh setiap kali berdoa lah gitu ya. Saya minta bukan hanya saya sabar, tapi semoga saya sekeluarga, anak-anak saya juga suami itu bisa bersabar gitu lah. Karena memang saya contohnya aja anak saya 2 ini kan masih ditanggung. Kayak ini yang kecil, kadang pasti ada dari sekolahan, ada lah pengeluaran kayak anak-anak saya ini. Ya, saya enggak malu lah, mau saya kadang minta tolong sama kawan, pinjam gitu, pinjam duit. Mau gimana kan? Iya. Tak tolong dari keluarga juga sama juga dengan kurang mampu. Orang di kampung ini cuma kebanyakan beladang. Paling nore. Kalau ada pohon kelapa sawit sih ya lah mungkin berduit. Keluarga saya semuanya pas-pasan. Alhamdulillah lah saya tetap sabar, istiqomah untuk menghadapi keadaan saya. Semoga cepat berlalu lah keadaan saya seperti amin ya Allah, ini. Amin ya Allah. Saya pengen anak-anak saya semoga semuanya menjadi anak soleh dan soleha, juga suami itu aja. Saya sedih terus terang, saya kadang ke sholat tuh sedih. Amin ya Allah, semoga Allah jabah, Allah kabulkan. Saya dengar nih suami kakak ini juga seorang mu'alaf ya? Iya. Itu dari mana ya? Bali. Dari Bali? Iya. Ketemunya di mana? Ceritanya itulah dulu. Kita nih sebenarnya dijodohkan. Masya Allah. Dia masih ada istri, tapi cerai sah. Yang izinkan malah anak istri sendiri. Menurut kita nih, jadi nikah sama bapak ini gitu. Masih ada. Sekarang pun istri juga pun udah berkeluarga juga. Jadi kita tuh istilahnya nikah tuh ya baik-baik aja lah. Kantor agama juga kita. Kantor itu tadi, kantor P4 apa? KUA. KUA. Iya. Jadi keadaan bapak sekarang tuh sehat-sehat? Gimana ya? Sehat begitulah. Nggak ada kerja lagi. Udah ada kali udah karena umur 4 tahun umur. Nggak mampu kerja dah gitu ya? Nggak bisa lagi dia. Udah di pensiun umur. Itulah umur dia nih kan udah hampir 80.
Cuman dia ini kalau menurut fisik kesehatan lebih sehat dia dari saya. Jauh memang. Saya 52 umur. Dijodohkan dulu sama orang tua angkat. Orang tua angkatnya orang Melayu. Kita pun nikah baik-baik. Bukan ibaratkan kata orang ada cerita yang jelek-jelek tunda. Kita pun kalau ada Idul Fitri kita silaturahmi dengan istrinya. Istrinya tuh Salam, masuk Islam juga? Asli dia. Orang Melayu keturunan raja-raja di Ngabang. Dia kenal dengan almarhum bapak saya. Nah itu cerita dengan mantan istri bapak ini. Jadi kita tuh disuruh cepat ngurus gini-gini. Mungkin dia berdua ini istilahnya habis jodoh lagi. Oh berarti bapak nih mualafnya pada saat dengan istri yang pertama. Mungkin juga kali ya. Dari istrinya pertama. Kan orang Melayu. Iya. Kalau saya pun terus terang ini Pak. Saya terus terang ya alhamdulillah memang saya rasa iman saya gimana ya. Tapi alhamdulillah saya belajar berdiri sendiri dengan ada yang imam di Bumi Raya namanya Pak Arun. Kayaknya kemarin pernah jumpa dulu, masih alhamdulillah sehat abang itu ya. Saya tuh belajar sholat dengan dia. Belajar ke dia. Di PT pekerja. Saya pun mempertahankan alhamdulillah lah. Kalau diturut saya kalau turuti goyah ya goyah iman. Tapi alhamdulillah saya bisa ngatasi semua-muanya. Amin ya Allah, alhamdulillah. Saya kemarin di kampung ya. Ini saya tambah dulu Pak ya, pengalaman saya di kampung. Jadi saudara saya kan ngumpul semua Natalan kemarin. Banyak tuh menggodai banyak menggodai saya. Susah itu masuk gereja lah inilah. Enggak loh, saya di rumah aja sama. Alhamdulillah ada ya cara saya untuk mengelak ke gereja tuh. Ponakan saya kalau di tiap hari Minggu di gereja kan Natalan kan. Saya disuruh jaga warungnya. Alhamdulillah. Saya jadi tidak pengaruh saya ke gereja. Saya bilang kan. Ada gitu ngumpul nih semuanya. Ngomong nih semua cerita. Abang-abang aku yang di Ngabang yang anaknya masuk Islam dulu. Kau nih katanya kurus melulu. Sakit melulu. Mungkin kau tidak cocok kali Islam. Astagfirullahaladzim. Abang yang Kristen yang masih kurus macam mana? Sama gak? Penyakit sama saya bilang. Kata yang lain. Kena adik lawan. Kata saya. Didukung pula saya tuh. Mana pula karena saya masuk Islam saya kurus. Saya bilang. Abang yang tetap Kristen ya kurus. Saya bilang. Sama tuh penyakit sama saya. Bilang. Alhamdulillah guru. Dia tadi. Dulu dia tidak setuju sama saya tuh. Abang-abang saya juga tuh paling dulu aku diturti. Kejam. Mau ditipu saya. Dimarah istrinya. Almarhum istrinya. Masa saya mau dikasih babi? Marah istrinya. Apa gitu kau dengan adik kau katanya. Baguslah istrinya. Masa abang kamu gitu suruh makan babi. Abang jahat aku bilang dia. Enggak kak aku bilang. Jadi anak aku yang bujang pun alhamdulillah biar makan Indomie telur aja. Tak mau dia. Enggak ngaruh ke anak saya yang tua tuh paling bagus alhamdulillah ya imannya. Dari kecil tuh tak pernah pengaruh maupun dari kecil saya pulang ke kampung tak pernah ngaruh dia ke gereja. Inilah anak ponakan dari Kak Layum yang diserahkan oleh abangnya dari kampung. Dan anak ini sudah tidak mempunyai ibu, berarti piatu. Dan diserahkan oleh bapaknya untuk diasuh oleh bibinya. Dan alhamdulillah diperbolehkan untuk masuk Islam. Alhamdulillah lagi anak ini sekarang sudah Islam, udah TPA, udah sholat, udah ngaji. Alhamdulillah udah juz 3. Ini dikasih hadiah dari orang baik, dikasih mukena ya, doain orang baik, didoain. Adik namanya siapa? Claudia Juwita Lestari. Claudia Juwita Lestari. Biasa dipanggil tiap hari? Pice. Pice, singkat ya gitu ya. Umurnya berapa? 12. 12. Berarti sekolah kelas 5. Kelas 5. Itu sekolahnya di mana? Di SD 62 Sungai Raya. SD 62 Sungai Raya. Itu pergi sekolahnya pakai apa? Jalan kaki atau pakai sepeda? Jalan kaki. Jalan kaki. Jauh enggak? Lumayan ya. Tapi semangat kan? Adik semangat sekolahnya. Pintar-pintar supaya jadi orang yang sukses. Nanti kalau jadi sukses, jangan lupa bantu orang susah juga ya. Jangan lupa bantu orang susah. Niatkan hidup biar bisa berguna bagi orang lain. Ya, sayang ya. Pintar-pintar ngajinya biar jadi ustazah. Amin. Udah Al-Quran. Juz berapa? Juz 3. Alhamdulillah ya Allah. Doakan mama ya. Ya. Doakan mama supaya mama masuk surga. Amin. Doakan bibi yang udah ngasuh dari kecil. Doakan bibi sehat.
Doakan itu panggilnya bapak apa om? Om. Doakan omnya sehat, doakan abang-abangnya sehat, sukses gitu ya. Semoga Allah angkat semua derajatnya. Doakan bapak di kampung supaya bapak sehat-sehat. Nah, Pice sama bapak itu kan beda keyakinan ya, beda agama. Tapi pesan dari ibu Pice ndak boleh sia-siakan orang tua ya. Bagaimanapun, apapun agama Pice harus hormat, harus sayang kepada bapak, ya. Harus doakan bapak, biar bapak sehat, ya sayang ya. Iya. Cita-cita Pice nih, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Tahfiz Quran. Masya Allah, tabarakallah. Mau pondok sayang? Mau pondok. Nanti Mak Layum kalau mau pondok, coba hubungi kami ya misalnya. Saya tuh mau mondokkan dia. Itulah permintaan bapaknya tuh. Nggak boleh di pondok. Tapi dia mau. Kita doakan semoga bapaknya bisa berubah mengizinkan. pikiran. Amin. Saya pun berpikir begitu juga. Semoga nantinya dia bisa gitu mengerti maksudnya anaknya pengen pesantren. Ya saya dianggapnya seperti anak saya sendiri Pak. Anak saya pun 2 ajakan 3 dengan dia. Alhamdulillah. Senang saya. Soalnya bapak udah mengizinkan Islam. Jadi rasanya di rumah tuh gimana gitu, udah agama tuh ndak kayak kemarin yang satu Kristen, tuh bagian Islam. Alhamdulillah sekarang dia bisa saya raih bapaknya. Saya bilang kalau anakmu bertahan Kristen, saya ndak bisa urus anakmu. Saya bilang kasih aja ke orang lain. Tapi akhirnya bapaknya mengalah. Udahlah katanya terserah kamu lah masuk anak saya Islam ngikut kamu ndak apa-apalah. Saya juga udah nggak bisa urus katanya. Ya, gitu. Pice tuh seberapa besar sayangnya sama bibi tuh? Banyak sih. Sayang banget sama bibi. Sayang banget sama bibi sayang ya. Karena bibi udah ngasuh, bibi udah didik Pice ya. Untuk seumur segini gitu ya. Coba Pice salam, cium. Salam Pice. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Kalau di sekolah pintar? Pintarnya tuh menguasai semua bidang pelajaran di sekolah atau agama atau hanya satu bidang? Satu. Apa tuh? Agama. Oh, Insya Allah. Jadi memang senangnya tuh ke pelajaran agama gitu? Iya. Ini kan nanti ada pelatihan mereka nih. Bulan berapa? Bulan 6. Bulan 6. Disuruh hafal apa? Wisuda. Hafalan. Insyaallah. Berapa kemarin berapa? 30 juz. Nah, nanti kalau Pice hafalan, kalau udah wisuda nanti telepon ibu ya, kasih tahu ya. Sahabat Laskar Tujuh Langit, dengan saya cerita dikit nih, dengan keadaan Mak Layum seperti ini, yang keadaan beliau udah agak sakit dan suaminya juga udah sakit-sakitan karena faktor umur, dengan kehidupan mereka juga seperti ini, tetapi alhamdulillah Mak Layum ini istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam ibadah, dan istiqomah benar-benar memeluk Islam. Walaupun keadaannya ya seperti inilah keadaan Mak Layum, dia berjuang sendiri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan cara beliau menjadi ART atau kadang bantu-bantu di rumah-rumah orang yang membutuhkan jasanya. Dengan itulah dia mencukupi kehidupan sehari-hari, dan Mak Layum sangat bersyukur kepada Allah dengan apapun rezeki yang Allah berikan kepadanya. Mak Layum tidak pernah mengeluh. Dengan itu juga dia menghidupi adik kita ini yang piatu. Semoga kita doakan semoga Mak Layum sehat, suaminya sehat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan adik ini pun Allah jadikan manusia yang berguna bagi semua makhluk hidup di bumi. Selamat dunia dan akhirat. Terima kasih kepada sahabat Laskar Tujuh Langit. Cukup sekian cerita kita di hari ini bersama Mak Layum yang nama Islamnya Nur Hapsah. Nur Hapsah, yang cukup mengharukan, yang saya sendiri pun tidak bisa tahan air mata dengan kisah Mak Layum dan ponakannya. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya untuk membantu syiar dakwah kami, untuk menjadikan wasilah keberkahan dunia dan akhirat, dan jangan lupa berlangganan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Cece Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.